Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Destiana dari Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 2 dengan 2187203119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Jadi, apa itu hukum Gosen 1? Hukum Gosen 1 adalah suatu hukum yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan atas suatu jenis barang secara terus-menerus akan menurunkan tingkat kepuasannya. Disebut hukum Gosen guna marginal yang terus menurun bila jumlah barang yang dikonsumsi pada waktu tertentu terus ditambah, maka guna total yang diperoleh akan bertambah, tetapi guna marginal akan semakin berturun atau bahkan sampai pada tingkat 0 atau bisa jadi di bawah 0 juga. Sedangkan untuk hukum Gosen 2 yaitu suatu hukum yang menyatakan bahwa manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Maksudnya adalah manusia akan berusaha memenuhi kebutuhannya bermacam-macam sampai pada tingkat kebutuhan yang sama jika manusia melakukan pemenuhan kebutuhannya akan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu tersebut akan mencapai tingkat optimasi konsumsi pada saat rasio marginal berbanding harga sama untuk semua barang yang dikonsumsinya. Kemudian untuk contohnya sendiri untuk hukum Gosen 1 yaitu ketika kita bersepeda kita akan merasakan lelah dan kita membutuhkan minum dan makanan. Ketika kita minum 1 gelas air maka akan terasa nikmat. Ketika kita minum 2 gelas air masih terasa nikmat. Ketika kita minum 3 gelas air atau gelas yang ketiga itu masih terasa nikmat, tetapi kondisi perut kita sudah kembung ataupun sudah kenyang. Ketika kita memaksakan untuk meminum air yang keempatnya, kita akan merasa tidak enak. Itu adalah salah satu contoh dari hukum Gosen 1. Kemudian untuk contoh hukum Gosen 2 yaitu ketika kita berpuasa, kita akan merasakan lapar dan haus karena kita sudah seharian berpuasa. Nah, kita akan membeli makanan dan minuman. Nah, ketika kita membeli makanan, kemudian kita sudah merasakan sangat kenyang memakan tersebut, semuanya itu udah merasa kenyang, kebutuhan kita udah terpuaskan lah intinya di situ ya. Nah, tapi masih ada sisa uang dari kita membeli makanan dan minuman tersebut. Uang tersebut bisa digunakan untuk membeli kebutuhan yang lainnya. Itu yang disebut atau salah satu contoh dari hukum Gosen 2. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih waktunya untuk teman-teman semuanya. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.